Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadit Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gua akan kembali membuat review film terbaru, yaitu series dari Marvel Cinematic Universe MCU, yaitu She-Hulk, yang sebenarnya masih berjalan, tapi gue langsung buat kontennya, langsung buat reviewnya karena bentar lagi mungkin akan kelar nih series. Tapi gue nggak mau menceritakan endingnya, jadi gue belum menyelesaikan series ini karena masih berlanjut di minggu-minggu berikutnya. Jadi mungkin ini adalah dari awal sampai pertengahan saja yang gue akan ceritakan, karena gue juga nggak mau menceritakan endingnya. Langsung kita lihat yuk review dan pendapat gue di She-Hulk ini. Langsung kita review film. Oke penikmat film, langsung aja ya kita akan mereview series dari She-Hulk yang sedang berjalan ini. Karena bentar lagi juga akan kelar sebenarnya nih seriesnya. Cuman ya gue nonton sekitar 1-6 episode. Yang kira gue bakal kelar di 6 episode ternyata belum. Nggak tahu nih akan kelar sampai berapa episode. Yang jelas ini series lumayan panjang juga ya dibandingkan series-series MCU yang sebelumnya. Tapi menarik, banyak hal-hal menarik juga di film ini. Ada apa aja? Langsung kita review filmnya. Yang pertama kita lihat dulu di sini adalah si pembuat ceritanya nih. Pembuat ceritanya di sini Jessica Gao ya. Dan dia sebagai penulisnya juga di sini. Dan di sini juga masih diproduseri oleh Kevin Feige. Ya, jadi ibaratnya pengawas inti lah ya. Kevin Feige ini selalu ada. Dan diproduseri oleh Melissa Hunter. Nah, ini yang membuat jadi kesannya rada berbeda dengan film-film sebelumnya ya. Karena produsernya beda, penulisnya rada beda. Cuman ya ibaratnya si Kevin Feige-nya aja nih di sini ya. Melissa Hunter itu juga sebagai sutradara ya, selain produser yang memegang film ini, karena produser utamanya tetap Kevin Feige. Nah, dia itu produser untuk film ini aja gitu, dan juga sebagai sutradaranya. Oke, film ini sebenarnya udah berjalan 6 episode, cuman nggak tahu bakal sampai berapa episode. Film ini dibintangi oleh pemeran utamanya yang menjadi She-Hulk nih, yaitu Tatiana Maslany yang berperan sebagai Jennifer Walters. Jennifer Walters ini ya ibaratnya manusia dari bentukan She-Hulk-nya ya. Ya, karakter utamanya yaitu Jennifer Walters sebagai pengacara ya. Dia sebenarnya ini adalah pengacara. Nanti kita ceritakan. Terus ada juga di sini ada Jamila Jamil yang sebagai temannya juga, Mary McFerran sebagai ininya, apa namanya, karakternya alias Tatiana nih. Oh, bisa juga ini beratnya kayak saingannya ya, rivalnya yang selalu berkonflik lah, bukan temennya doang tapi bisa jadi musuh ini. Selanjutnya ada Mark Ruffalo yaitu Bruce Banner ya, sebagai Hulk kemarin ya, yang biasa memerankan Hulk lah. Lalu ada Josh Serega sebagai Augustus Puck. Lalu ada Maclean Baker sebagai Maurice Walters. Lalu ada Tess Malis sebagai Eileen Walters. Lalu ada Tim Roth sebagai Emil Bolonsky alias Abomination. Lalu ada Megan Thee Stallion yang mengisi sebagai dirinya sendiri, yang mengisi apa ya, salah satu episode yang menarik. Lalu Benedict Wong yang sebagai Wong yang berkelana kemana-mana, dan yang lain-lain tentu saja. Yang jelas sih banyak karakter yang bakal bermunculan di sini. Jadi cerita She-Hulk ini sebenarnya dia adalah pengacara normal sebenarnya ya awalnya. Cuman karena dia berteman dengan si Hulk, berteman sama Hulk, Bruce Banner. Jadi dia itu kemana-mana selalu didampingi oleh Bruce Banner. Nah, ibaratnya walaupun dia pengacara tapi berteman dengan superhero gitu ya. Lalu ada kejadian di mana dia kecelakaan dan darahnya menyatu dengan darah Hulk, Bruce Banner yang waktu itu kan jadi Hulk gitu kan.
tiba-tiba jadi Hulk dan darahnya masuk ke darah dia ketika kecelakaan itu terjadi. Akhirnya menyatu dan akhirnya itulah awal mula dia jadi Hulk. Nah, ketika dia jadi Hulk kan dia bakal sulit mengendalikan diri. Lalu diajarin tuh sama Hulk yang sebelumnya, Bruce Banner. Nah, dia dilatih bagaimana cara mengendalikan kekuatan Hulk, bagaimana dia mengendalikan ego, dan ibaratnya kan kalau si Hulk yang sebelumnya kan dia memiliki alter ego ya, dirinya sama Hulk itu berbeda, saling bercakap lah ibaratnya. Nah, kalau di sini enggak, ternyata dia adalah dia. Jadi tetap dia Jennifer Love Walter-nya ini tetap karakternya, bukan si Hulk. Si Hulk itu hanya bentukannya aja ternyata. Ya, ini unik ya karena dia bisa mengendalikan diri dia karena itu tidak merubah alter ego dia. Tetap si Jennifer Walters itu. Akhirnya dia berlatih dan ternyata kekuatannya lebih besar dari kekuatan Hulk yang sebelumnya. Dia bisa mengendalikan diri dan bisa melakukan apapun yang dilatih oleh si Hulk. Jadi menarik banget pas dia lagi dilatih, seru, dan akhirnya dia pengen kembali ke kehidupannya, yaitu adalah menjadi pengacara. Pas jadi pengacara ternyata dipecat. Alasannya karena dia berubah jadi Hulk dan ibaratnya berontak ketika, bukan berontak sih, menghindari ancaman ketika sedang persidangan terjadi. Jadi nggak profesional lah. Akhirnya dia dipecat dan itu mengakibatkan kehilangan pekerjaan dan membuat kehidupannya jadi semakin frustasi. Namun ternyata nggak diduga-duga dia kembali mendapatkan pekerjaan yang sama, yaitu pengacara. Cuman bedanya pengacara di sini adalah menjadi pengacara superhero atau antihero. Jadi ketika ada kejadian di dunia superhero, maka si Jennifer Walters ini, aka si Hulk, akan membantu para tahanan-tahanan atau penjahat-penjahat yang ceritanya sih bukan jahat karena dia memiliki kejahatan yang brutal, bukan, hanya karena tidak bisa mengendalikan diri aja sebagai karakter si antihero itu. Yang pertama, dia masuk di organisasi kejahatan atau organisasi pengadilan yang ada di superhero ya. Dan di situ adalah organisasi baru tentunya. Jadi ternyata persidangan juga ada, superhero itu ada persidangannya sendiri yang terpisah gitu loh dari manusia biasa. Dan setelah itu ternyata dia menangani karakter dari Abomination nih yang sempat di film-film sebelumnya, di mana ya? Di Shang-Chi ya kalau nggak salah ya. Dia itu berantem sama si Wong. Jadi dia brutal lah diceritakan di situ, dan ada bentuk videonya, ada buktinya kalau dia itu super berontak, super ganas gitu. Akhirnya dia ditangkap. Dan di situ dia pengen membantu si Abomination ini keluar karena dia tidak bersalah, karena hanya tidak bisa mengendalikan diri aja. Dan banyak dikeluarkan fakta-faktanya sebagai dia pengacara yang sebenarnya harus membela si Abomination, yang sebenarnya juga penjahat juga sebenarnya ya. Cuman penjahatnya yang gak berpihak kepada kejahatan yang sesungguhnya, hanya berpihak pada dirinya sendiri karena dia ingin mengendalikan dirinya aja gitu. Lalu dikeluarkanlah tuh saksi yang tidak diduga-duga adalah Benedict Wong alias si Wong. Wong ini menarik ya karena dia keliling-keliling universe yang dimana dia itu selalu ada di setiap film. Ibaratnya pengganti Stanley lah. Kalau menurut gue dia pergi kemana-mana dan selalu nongol sebagai cameo ya. Di sini juga dia berperan sebagai Wong dan juga ngebantu kesaksian dari si Abomination yang sebenarnya dia juga ada di situ di kejadian itu. Seperti apa sih sebenarnya kejadiannya? Apakah dia benar-benar marah brutal si Abomination sehingga mencelakai orang lain, atau kejadiannya berbeda nih? Diceritain tuh sama si Wong. Akhirnya menjadi partner tuh si Wong dan juga si Hulk tuh setelah kejadian itu. Setelah berhasil memenangkan persidangan, dia terus saja tuh sama si Wong berkelana dan saling membantu lah satu sama lain. Lu kan udah ngebantu gua dan sekarang gua perlu bantuan lu. Jadi istilahnya saling bantulah. Dan ketika kejadian itu akhirnya seru tuh, ada kejadian dia lempar monster ya. Jadi ada monster di suatu ruangan, dia harus menghadapi si pesulap aneh lah itu kan ya kalau menurut gua. Dia ngeluarin
pakai bendanya si Wong itu loh, yang muter-muter itu apa tuh namanya ya, yang ngeluarin portal itu ya, yang alatnya si Doctor Strange. Dia ngeluarin iblis-iblis dari dunia yang lain untuk datang ke pertunjukan sulapnya, dan akhirnya makin kacau dan iblis-iblisnya dilempar. Wah, itu aksi menarik dari Wong dan juga si Hulk, harus nonton lah di episode keberapa gitu. Lalu selanjutnya juga dia bermasalah terhadap namanya si Hulk yang ternyata dipakai oleh si Tatiana ini sebagai brand aneh lah, brand aneh yang make up gitulah, yang merusak citra nama Hulk katanya. Jadi dia pengennya tetap di nama si Hulk itu masih melekat di dirinya dia, walaupun dia nggak mengakui kalau dia itu si Hulk gitu loh. Awalnya nggak suka lah sama nama si Hulk, tapi ternyata dia lama-lama betah dengan nama si Hulk, dan akhirnya disidangkan menang-menang juga tetap, karena dia emang pengacara yang handal ya. Ya pokoknya dari hampir ceritanya ini masih melingkupi kisah kehidupan si Jennifer Walters ini ya sebagai pengacara, dan juga dari banyaknya aksi. Nggak terlalu banyak sih, lebih ke persidangan. Jadi setiap persidangan tuh berbeda-beda, ibaratnya kayak misi lah ya, kalau di superhero tuh kayak misi. Nggak, ya menarik lah, dari setiap misinya berbeda-beda. Cuman kalau untuk yang pengen aksi lagi yang memukau, kayaknya sulit lah untuk didapatkan di series ini ya. Hanya ya mungkin beberapa orang suka terhadap series ini. Cuman kalau gue sih oke lah, nggak terlalu suka banget, nggak suka banget, jadi tengah-tengah ya, lumayan lah film ini ya. Tapi yang gua tunggu-tunggu tuh di sini adalah Matt Murdock nih, yang udah muncul di film Spider-Man No Way Home kemarin, yang membela si Spider-Man ya di persidangan dia juga sebagai Daredevil. Nah, dia juga di sini katanya sih bakal muncul sebagai sosok Daredevil ya, bukan hanya sebagai sosok Murdock. Jadi superhero-nya bakal diliatin, karena kostumnya juga sudah di spill di episode-episode sebelumnya. Jadi kita nantikan kehadiran dia, pasti menarik, karena ini karakter yang udah dinanti-nanti. Dan dia juga bakal punya seriesnya sendiri ya, Daredevil Born Again judulnya. Nah itu juga akan ada di fase kelima dari MCU ini, yang juga diperankan oleh Charlie Cox. Wah seru sih karakternya ini, memang sudah dinanti-nanti nih Daredevil nih. Jadi ya banyak ya karakter-karakter baru yang sudah mulai bermunculan, sudah mulai nyangkut satu sama lain. Seperti kemarin itu ada Miss Marvel dengan Captain Marvel, lalu ada juga sekarang si Hulk dengan Daredevil juga nanti yang akan menjadi partner juga. Kan seru ya kalau kedua ini bermunculan bareng ya. Apalagi kan tahu sendiri ya, Daredevil punya musuh bebuyutannya si Kingpin itu. Wah, jadi semakin menarik dan semakin menuju ke arah Daredevil Born Again seriesnya nanti. Ya kita nikmati dulu lah si Hulk yang kali ini, karena bentar lagi juga akan habis. Jadi kita menuju ke fase-fase habis nih, fase-fase akhir di episode terakhir dari si Hulk. Jadi kita nantikan series si Hulk ini sampai selesai. Dan untuk yang sudah nonton konten ini duluan atau yang setelah ini nonton konten gua, jadi ya mungkin sebagai bukan referensi lagi ya kalau sudah nonton ya, sebagai hiburan aja. Tapi kalau untuk yang belum nonton, ini sebagai referensi kalian. Jika tertarik langsung meluncur ke Disney Plus Hotstar. Si Hulk, Attorney at Law ya judulnya ya kalau nggak salah. Itu dia review si Hulk dari gua, walaupun belibet ngomongnya, tapi it's okay lah ya. Semoga kalian mengerti, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Hadit Movie Time di Ruang Film. Terima kasih sudah menonton. You nonton, enjoy movie ever. Hadit Movie Time.